Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Saskara Guratno. Saya dari Paroki Karanggan Santo Stanislaus Kostka. Nah, hari ini saya akan membawakan kisah yang diambil dari Kitab Bilangan 22 ayat 1 sampai 35. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Yeriko, mereka menetap di sebuah tanah yang namanya Moab. Mereka berkemah di situ. Nah, Moab itu memiliki seorang raja. Nama dia Balak. Ketika dia melihat bangsa Israel datang dan berkemah di tanah Moab, dia ketakutan. Dan dia jengkel banget nih. Ngapain sih nih ke tanah gue? Akhirnya dia pergi untuk berkonsultasi dengan para tua-tua bangsa dia. Ketika sampai dia dengan tua-tua dia bilang, ini gimana nih? Karena Balak tuh udah dengar bangsa Israel tuh udah menghabiskan, bahkan membabat habis bangsa Amori, bangsa tetangganya Moab. Nah, Balak bilang, mereka ini dan lastarnya ini bisa membabat habis semuanya. Mereka tuh kayak lembu di padang hijau. Akhirnya Balak memutuskan, oke, mendingan kita kontak salah satu orang yang ada di tanah tetangga kita, namanya Bileam. Akhirnya dia mengutus utusannya dan dia menuliskan sebuah surat kepada Bileam. Dia bilang, Bileam, ada sebuah bangsa baru keluar dari Mesir dan mereka datang dan menetap di tanah aku. Aku ketakutan tidak bisa melawan mereka. Aku mau kamu untuk mengutuk mereka. Karena aku dengar-dengar siapapun yang kamu berkati akan terberkati dan siapapun yang kamu kutuk akan dikutuk. Utusan tersebut datang ke kediaman Bileam. Mereka bawa surat tersebut terus bilang ke Bileam, ini dari Raja Balak. Bileam bilang, oke, kamu nginep aja dulu. Besok saya akan kasih tahu ya ke kamu. Saya akan mau tanya dulu sama Tuhan saya. Akhirnya Bileam tidur, Tuhan datang. Tuhan bilang, Bileam, itu siapa? Terus Bileam bilang, mereka orang-orang Moab. Mereka mau aku mengutuk bangsa Israel. Tuhan bilang, nggak bisa. Bangsa Israel itu aku berkati. Terus akhirnya Bileam, oke, aku turut sama Tuhan. Akhirnya dia bangun, dia bilang nih ke para utusan tersebut. Dia bilang, Tuhan aku tidak mengizinkan aku untuk pergi. Akhirnya utusan tersebut balik, dan begitu utusan tersebut yang balik, utusan keduanya datang. Nah, utusan kedua ini statusnya lebih tinggi, bangsawan jenderal datang pokoknya. Mereka bilang, Bileam, kita bawa pesan tambahan nih dari Raja Balak. Raja Balak menuliskan bahwa jika kamu Bileam mau membantuku mengutuk bangsa tersebut, apapun yang kau minta akan kuberikan. Loh, Bileam kaget dong. Tapi Bileam bilang, aku tidak akan mengkhianati Tuhanku demi sebuah emas dan perak. Tapi nginep aja dulu. Besok pagi akan kasih tahu. Aku mau tanya kepada Tuhan. Akhirnya pas Bileam tidur, Tuhan datang. Tuhan bilang, yaudah deh, pergi aja sana sama mereka. Tapi ingat, apa yang kau lakukan harus sesuai dengan kehendakku. Bileam kayak, oke, siap. Terus pagi-paginya Bileam bilang ke orang-orang tersebut, yuk pergi, udah dapat izin nih. Nah, Bileam ketika pergi, dia naik keledai dia. Dia sama orang-orang Moab lainnya, jalan dia sama keledainya. Sampai di sebuah ladang. Nah, Tuhan tuh murka sebenarnya sama Bileam. Jadi dia mengirimkan sebuah malaikat untuk menghunuskan pedang ke arah Bileam. Nah, ketika sampai di ladang tadi, ada malaikat nih di depan. Nah, keledainya bisa lihat, tapi Bileamnya nggak bisa lihat. Jadi keledainya panik, keledainya langsung ke kanan, Bileam hampir jatuh. Bileam kesel kan, Bileam pukul keledainya. Akhirnya jalan lagi biasa. Jalan sampai di buah kebun anggur. Di kebun anggur ini ada tembok-tembok pohon anggur. Muncul lagi malaikat tersebut dengan pedangnya. Nah, Bileam naik keledainya kaget lagi, keledainya panik ke kanan, ke kiri. Kakinya Bileam kena.
ke tembok anggur. Wah, sakit kan tuh. Terus habis itu Bileam marah banget, Bileam pukul lagi keledainya. Kira jalan lagi bersama keledainya sampai di sebuah jalan yang nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, cuma bisa lurus doang. Nah, di sini muncul lagi malaikat tersebut menghunuskan pedang. Keledai itu lihat, keledai itu karena nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nunduk akhirnya. Nah, Bileam terjungkal, hampir jatuh. Wah, dia kesel banget, dia pukul lagi keledainya. Sampai akhirnya Tuhan membuka mulut keledai tersebut untuk berbicara. Keledai tersebut langsung bilang, Bileam, mengapa engkau memukul aku? Bileam kaget kan? Bileam bilang, ya kamu memainkan aku. Kalau aku punya pedang, aku bunuh kamu di sini. Keledai itu bilang, emang aku salah apa? Bukankah aku keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu? Nah, di situ juga Tuhan membuka mata Bileam dan dia bisa melihat malaikat yang menghunuskan pedang. Bileam ketakutan setengah mati. Nah, malaikat tersebut berkata pada Bileam, Bileam, kenapa kamu pukul keledai kamu? Kalau keledai kamu dari tadi nggak minggar-minggir begitu, kamu tuh udah nabrak saya, udah ketusuk pedang, udah meninggal. Kamu harusnya bersyukur sama keledai kamu. Wah, Bileam ketakutan setengah mati, dia sujud kepada malaikat tersebut. Dia bilang, maafkan aku orang berdosa. Dan sekarang aku ingin pulang. Takut dong dia. Terus habis itu, malaikat tersebut bilang, enggak, kamu tetap pergi ya ke tanah Moab. Tapi kamu turuti dan lakukan apa yang sesuai kehendakku. Dan akhirnya Bileam berdiri dan naik keledai dan dia melanjutkan perjalanannya ke Moab. Nah, teman-teman, cerita tersebut memiliki banyak makna. Nah, makna yang pertama adalah kita harus selalu turut kepada Tuhan seperti Bileam. Walaupun dia udah mukul keledainya, dia udah ketakutan setengah mati, dia mau pulang, tapi ketika disuruh ke Moab, dia tetap tuh jalan ke Moab. Nah, yang kedua adalah seperti Bileam, dia nggak mau menjual Tuhannya dengan emas atau perak. Pokoknya apapun hal duniawi yang ditawarkan kepada kita tuh nggak boleh sampai menjual iman kita, menjual Tuhan kita. Karena ketika emas dan perak itu sudah tidak kita gunakan, ketika kita sudah sampai menghadap Dia, itu semua tuh nggak ada guna. Dan itu akan buat sakit hati Tuhan. Jadi teman-teman, ayolah menjadi Bileam dan selalu percaya kepada Tuhan dan tidak menjual iman kita. Saya Nathanael Saskara Guratno, terima kasih semuanya.